Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami supaya kami siap mendengarkan firman. Biarlah kami fokus Tuhan, konsentrasi. Jangan biarkan ada kuasa-kuasa lain mengganggu konsentrasi kami, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan benar-benar boleh tempat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai. Tutup bungkus hamba-Mu, sucikan, kuduskan, sehingga benar-benar layak untuk menjadi saluran kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagi semua kami yang mendengarkan, biarlah kami beroleh berkat, beroleh kekuatan baru untuk melangsungkan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Berfirman ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jadi minta maaf Bapak Ibu, dadakan. Jadi ada kendala tadi sedikit. Jadi tidak sempat latihan, dan saya tidak kenal juga keyboard ini ya, jadi dimaklumi saja. Jadi setiap keyboard itu soalnya beda-beda ya, jadi saya belum pernah kenalan dengan keyboard yang ini, jadi dimaklumi. Tapi tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan menyembah, terutama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, satu ayat saja dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya ulang. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau Bapak Ibu perhatikan khotbah yang 2 minggu lalu, ini masih ada kaitan ke sana. Jadi kita akan banyak belajar tentang bagaimana iman kepada Tuhan itu secara komprehensif, baik dari sisi intelektualnya atau kognitifnya, di mana kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kita juga akan belajar daripada sisi-sisi lain, yaitu salah satunya itu tentang berserah. Jadi tema kita hari ini adalah berserah penuh. Berserah penuh. Nah, kalau kita pelajari Alkitab baik-baik, terutama dari Mazmur, Amsal yang berkaitan dengan penyerahan diri kepada Tuhan, itu tidak sesimpel atau segampang yang diucapkan tentang berserah ini. Berserah ini adalah sesuatu yang agak rumit, dalam, dan paling sulit dilakukan. Makanya saat ini kita akan buka firman Tuhan dan kita akan belajar bersama-sama supaya kita mengerti apa itu berserah secara komprehensif dan lengkap, yang berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan konsep-konsep lain di luar ajaran kekristenan. Poin yang pertama ini sudah saya singgung kemarin sedikit, bahwa berserah itu pada dasarnya itu berbeda dengan menyerah. Ya, ini yang pertama, berserah itu berbeda dengan menyerah. Ini saya sudah singgung waktu 2 minggu yang lalu sepintas, tapi kita akan lebih dalami sedikit. Yang pertama, berserah itu adalah kata kerja aktif, sedangkan menyerah itu adalah kata kerja pasif. Berserah itu dilakukan dengan sukarela, kita rela melakukan, tidak ada yang paksa. Untuk menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak ada yang paksa. Tetapi menyerah itu kita dipaksa oleh keadaan atau situasi. Contoh, dalam pertempuran antara pasukan A, pasukan B, pasukan B kalah dan menyerah, angkat bendera putih. Dia menyerah itu karena apa? Karena dipaksa oleh keadaan. Betul? Bukan sukarela dia menyerah.
Kalau mau diterusin juga tambah babak belur, lebih baik menyerah. Jadi berserah itu sukarela, menyerah itu terpaksa. Berserah itu dilakukan karena iman. Kita melakukannya itu karena iman kepada Tuhan. Sementara menyerah itu kita lakukan karena putus asa. Wes, kalau tidak menyerah kita dibunuh. Kalau tidak menyerah kita berbahaya posisinya. Jadi semacam dipaksa oleh keadaan dan dilakukan karena terpaksa. Berserah itu objeknya Tuhan. Di saat kita berserah, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau menyerah, kita serahkan atau menyerah kepada masalah. Nah, kalau begitu, apa istimewanya Pak ajaran kekristenan tentang berserah? Bukankah ajaran agama lain atau filsafat, ajaran filsafat mengajarkan juga tentang berserah? Di dalam ajaran Taoisme ini saya jelaskan dulu ya. Ada satu pokok ajaran yang bernama Wu Wei. Tak tahu pengucapannya betul Bu Dokter ini. Wu Wei ini pernah dengar? Ya. Jadi Taoisme ini sebenarnya adalah ajaran filsafat, tapi kemudian sempat dianggap semacam sebuah agama. Kalau saya lebih condong ini ke filsafat. Karena apa? Karena konsep tentang Tuhannya nggak jelas di situ. Jadi tokoh yang terkenal di situ ada namanya Yang Chu, Lao Tzu, Chuang Tzu. Nah, Lao Tzu ini mengajarkan suatu ajaran yang namanya apa? Wu Wei, ya. Wu Wei itu tercantum dalam Tao Te Ching atau buku jalan, kitab nasihat karangan Lao Tzu. Wu Wei ini dalam bahasa Inggris doing nothing. Jadi tidak melakukan apa-apa atau bertindak tanpa tindakan. Dalam Wu Wei, ajaran dari Lao Tzu. Kenapa saya singgung ini? Karena belakangan ini Wu Wei ini berkembang kembali. Orang-orang barat banyak belajar tentang filsafat Wu Wei, artinya dia belajar untuk bertindak tanpa tindakan. Yang sering dianggap sama oleh orang-orang Kristen. Ya. Walaupun saya harus akui untuk kepentingan-kepentingan tertentu Wu Wei ini cukup bagus, tapi kelemahannya dia tidak terkait dengan Tuhan. Saya beri contoh begini. Ketika pohon tumbuh, ini ajaran Wu Wei ya. Pohon hanya tumbuh tanpa mencoba tumbuh. Pernah suatu hari petani menanam padi. Setelah ditanam baru berumur 1 bulan, oleh si petani, padi itu ditarik sedemikian rupa, ditarik-tarik dengan harapan cepat besar. Wu Wei ini mengajarkan kalau nanam padi ya nanam padi aja, nggak usah memaksakan sesuatu, termasuk menarik padi itu supaya cepat besar. Karena justru kalau padi yang sedang ditanam itu ditarik, itu bukannya cepat besar, tambah menimbulkan kerusakan. Wu Wei itu mengajarkan bahwa kita itu harus selaras dengan alam, jangan memaksakan diri berbenturan dengan alam atau hukum-hukum alam. Ya, jangan memaksakan diri, harus belajar ikut arus seperti air. Air itu turun dari gunung tanpa memaksakan diri untuk memanjat sendiri. Nanti hukum alam akan membawa dia naik. Ketika sudah sampai di laut terjadi penguapan dan dia naik sendiri. Ini konsep Wu Wei. Wu Wei itu tidak mengajarkan juga orang malas. Tapi kalau mau ditanya, apakah Wu Wei ini sama dengan berserah? Wu Wei ini kita itu menyelaraskan diri, berserah kepada Tao, tatanan alam semesta. Kita ngalir, jangan melawan. Itu aliran, itu ajaran mengenai Wu Wei. Tapi kalau berserah, kita bukan
menyerahkan kepada tatanan alam semesta atau hukum alam, tetapi berserah kepada Tuhan yang menjadikan atau mengatur tatanan alam semesta. Mengerti bedanya ya? Tadi menyerahnya itu atau berserahnya kepada hukum-hukum alam yang mengatur, tidak boleh ngelawan. Sama seperti seorang ketika berenang di laut atau tenggelam di laut. Justru di saat dia berdiam diri, dia terapung. Itu wuwe. Wuwe ini sebenarnya falsafah yang diambil juga ketika ada orang mabuk. Orang mabuk itu kalau jatuh ke tanah atau jatuh dari motor, cenderung lebih sedikit lukanya dibandingkan orang yang jatuh dalam kesadaran. Falsafah wuwe. Tetapi kalau berserah itu kita menyerahkan diri kita atau memberikan hak untuk mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan kepada Tuhan. Kalau wuwe kepada alam semesta, kita kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Di situ perbedaan mencoloknya antara berserah dengan wuwe. Nah, kalau saya perhatikan baik-baik dan ketika kita lebih teliti lagi, ternyata berserah ini lebih cocok dengan bahasa Arab tawakal. Tawakal itu adalah mewakilkan atau mempercayakan urusan kita pada Tuhan. Sedangkan wuwe itu adalah menyerah kepada hukum-hukum alam dan tidak berusaha melawan hukum-hukum alam. Seperti air kita mengalir, mengikuti. Dengan kata lain, wuwe itu berserah penuh pada ketentuan alam semesta. Sedangkan berserah itu adalah berserah penuh kepada pencipta alam semesta. Ini yang pertama. Jadi berserah itu berbeda dengan menyerah. Berserah itu berbeda dengan wuwe, tapi lebih mendekati bahasa Arabnya itu tawakal. Karena berserah dalam bahasa Ibraninya galal. Yang kedua, yang harus kita pahami tentang berserah. Berserah itu adalah wujud iman. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena berserah itu berasal dari kata galal, dan kata galal itu ada banyak maknanya. Salah satu menggulingkan sesuatu. Yang kedua itu makna yang salah satunya itu trust. Nah, banyak orang berpikir bahwa tidak ada perbedaan antara belief dengan trust. Saya masih ingat, kalau tidak salah Bapak Eka Dharma Putra yang membahas itu. Ada perbedaan dan rupa-rupanya Oxford Dictionary of English ini mengatakan bahwa belief adalah accept that something is true, especially without proof. Artinya begini, menerima bahwa sesuatu itu benar, khususnya atau terutama atau meskipun tanpa bukti. Sedangkan trust adalah belief in the reliability, truth, or ability of someone or something. Percaya akan keandalan, kebenaran, atau kemampuan seseorang atau sesuatu. Jadi kalau mau digambarkan begini, Bapak Ibu percaya bahwa sama saya, bahwa saya ini adalah pilot pesawat. Percaya secara kognitif dan mengakui percaya itu di mulut kita saja, itu namanya belief. Sedangkan trust itu, Bapak Ibu percaya nggak saya pilot bisa menerbangkan pesawat Boeing 737-900 misalnya? Percaya, Bapak Ibu ikut naik pesawat itu namanya trust.
percaya secara kognitif dan intelektual bahwa Yesus adalah Tuhan, itu belief. Tapi mempercayakan diri pada Yesus yang adalah Tuhan, itu trust. Dan ini juga terlihat dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani ketika kita membahas pistis itu kadang diterjemahkan percaya secara intelektual bahwa Yesus itu Tuhan. Kadang diterjemahkan percaya. Kalau percaya model begini, setan juga setan percaya nggak Tuhan ada? Tapi dia tidak mempercayakan diri pada Yesus yang adalah Tuhan. Mempercayakan diri pada Yesus yang adalah Tuhan itu berserah. Itu juga pistis level yang lebih tinggi. Kata pistis yang kedua itu sering juga diterjemahkan taat, obey, taat. Itu juga menggunakan kata pistis. Setia itu juga menggunakan kata pistis. Jadi artinya apa? Orang yang berserah itu sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau kita tidak beriman sama Tuhan itu Maha Kuasa, tidak beriman bahwa Dia Maha Baik, tidak berani kita berserah. Betul? Tak akan berani kita berserah. Ironinya begini, kita terkadang tidak kenal sama pilot, tapi kita berani mempertaruhkan hidup kita naik pesawat tersebut. Betul nggak? Sebenarnya waktu kita melangkahkan kaki naik pada pesawat tersebut, kita itu mempertaruhkan hidup kita di situ sama pilot itu. Kita tidak kenal sama nahkodanya kalau naik kapal. Tapi anehnya kita begitu berani mempertaruhkan jiwa raga kita di kapal tersebut bersama nahkoda tersebut yang notabene kita tidak kenal. Kita kadang nggak kenal dokternya loh, tapi kok berani nanda tangani, saya mau operasi, tanda tangan jika terjadi sesuatu. Kalau terjadi sesuatu nggak nuntut, betul? Kita berani pertaruhkan jiwa raga kita di situ. Saya ingat ini bulan Agustus tahun 2022, saya melompat dari scaffolding waktu bikin rumah. Tanpa sadar, kenapa aku tembus sendalnya, tembus ke atas, kenapa aku pergi ke puskesmas suntik anti tetanus. Saat itu kaki kanan, darahnya begitu banyak. 1 minggu kemudian lagi kena, tapi yang kenain bukan paku. Kalau kemarin pakunya masuk segini, berikutnya kena cuma skrup untuk gipsum. Saya lagi masang plafon. Saya remehin, gak apa-apa, pasti sembuh. Kemarin habis suntik tetanus juga. Ternyata saudara, infeksi besar. Infeksi kaki saya begitu besar, saya sudah demam. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit harus operasi besar karena kaki saya dilobangi sebesar ini pantatnya, botol aqua ini dibuang semua apanya. Tanda tangan kan? Tanda tangan. Saya sampai berani tidur di meja operasi itu tanpa saya sadari. Saya tidak kenal dokternya siapa. Ketika itu saya berani lakukan tanpa saya sadari, sebenarnya saya sedang trust, percaya sama dokter itu. Tapi aneh bin ajaib, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang begitu kita kenal dari kita kecil sampai kita besar, kita tidak berani menaruh diri kita di mejanya Tuhan, di mezbahnya Tuhan. Makanya orang yang berani menaruh dirinya di mezbahnya Tuhan, itu adalah orang yang beriman. Dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia percaya bahwa Tuhan mampu lebih daripada pilot, lebih daripada dokter, lebih daripada nakoda. Kalau orang tidak mempercayai Tuhan baik
Dan Tuhan Maha Kuasa, dia tidak akan berani menaruh dirinya atau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya berserah itu adalah wujud iman. Dengan kata lain semua katakan, jangan ngaku diri beriman kalau tidak berserah. Amin. Jangan ngaku diri beriman kalau tidak berserah. Jadi yang ketiga, berserah adalah bentuk kerendahan hati. Alkitab mengatakan Tuhan itu menciptakan ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kemarin juga sudah kita belajar bahwa ada yang berada pada kendali kita, ada yang berada di luar kendali kita. Di saat engkau sadar bahwa dirimu banyak hal yang berada di luar kendalimu, itu yang mendorong kita untuk berserah. Dengan kata lain, berserah itu orang yang sadar dalam hidupnya bahwa banyak hal berada di luar kendali kita. Kita butuh Tuhan. Kita tidak mampu jalan sendiri. Kita tidak mampu menangani banyak hal sendirian. Kita butuh Tuhan. Dengan kata lain apa? Hanya orang rendah hati yang bisa berserah. Orang yang tidak mau berserah itu orang yang sombong, mengira dirinya bisa mengatur segala sesuatu, mengira dirinya mampu menangani segala sesuatu. Suatu saat saya cerita, ada lagu Hardy di Herald Angel Sing, mungkin pernah dengar ya. Dengarlah malak bernyanyi. Kalau dalam kidung nyanyiannya Reform KRI atau nyanyian kemenangan iman itu judulnya Dengarlah Malak Bernyanyi. Dengarlah malak bernyanyi. Kalau di kidung jemaat dirubah oleh Yamoger, judulnya itu Gita Sorga Bergema. Gita Sorga Bergema itu sama. Ceritanya begini, ini lagu diciptakan oleh Charles Wesley. Charles Wesley ini adiknya John Wesley, pendiri gereja Metodis. Jadi Charles Wesley ini kemudian membuat syair lagu yang judulnya tadi itu Dengarlah Malak Bernyanyi. Tapi melodinya itu dibuat oleh seorang bernama Felix Mendelssohn, ya, yang hidup tahun 1809 sampai 1847, mati dalam usia sangat muda, 34 tahun. Kejadiannya begini. Suatu saat di gereja, pianis gereja atau pemain organ di gereja itu sedang memainkan musik yang judulnya Dengarlah Malak Bernyanyi. Lagu ini sebenarnya lagu slow, bukan lagu laju. Bukan lagu cepat seperti Mars begitu. Ini lagu pelan. Jadi kalau dinyanyikan harusnya dengarlah malak bernyanyi. Itu lagu aslinya. Karangan melodi yang dibuat oleh Felix Mendelssohn ini. Pianis gereja tersebut, pemain organ tersebut memainkan di gereja. Dia berusaha bermain sebaik mungkin, tapi nggak pernah berhasil. Segala latihan yang dia lakukan tidak pernah menghasilkan suatu permainan yang enak dan merdu yang sesuai dengan nada-nada atau not-not yang ditulis oleh Felix Mendelssohn. Kemudian dalam keputusasaan dia tutup organnya, dia ambil buku-bukunya, dia mau pulang dengan kekecewaan. Ketika dia mau mulai menoleh ke belakang, ternyata di belakangnya ada seseorang. Seseorang tuh bilang begini sama pemain organ itu, boleh saya memainkan? Sekian lama ini organ cuma saya pegang, jadi belum pernah saya kasih buat orang lain. Orang tersebut nawar lagi untuk kedua kalinya, boleh saya mainkan? Akhirnya dengan berat hati pemain organ itu menyerahkan organ tersebut
untuk orang asing tersebut memainkan lagu tersebut. Singkat cerita, dimainkanlah musik Hard Herald Angels Sing itu, dan terdengarlah suara yang begitu merdu keluar dari organ tersebut menyanyikan Gita Surga Bergema tersebut. Setelah itu kemudian pemain organ itu tanya, ngomong-ngomong kamu siapa? Saya adalah Felix Mendelssohn. Saya pencipta lagu tersebut. Bukankah sering dalam hidup kita seperti itu? Kita berusaha memainkan nada-nada kehidupan kita sendirian. Padahal dari atas Tuhan menunggu untuk memainkan nada-nada kehidupan kita. Dia yang menciptakan hidup kita menunggu kita. Dia ingin memainkan musik kehidupan, sehingga pada akhirnya musik itu begitu merdu dan indah didengar oleh telinga. Dengan kata lain, saya musik, kalau engkau rendah hati, memberikan kesempatan bagi pencipta kehidupan ini memainkan musik dalam hidupmu, itu artinya bisa dimungkinkan kalau engkau berserah. Dengan kata lain, berserah adalah wujud kerendahan hati, di mana kita membiarkan pencipta tersebut memainkan, mengambil bagiannya untuk mengambil bagian dalam memainkan nada-nada kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, tentang berserah. Berserah tidak mendiskon atau meniadakan ikhtiar atau usaha. Banyak orang berpikir bahwa dengan berserah kita tidak perlu berusaha. 2 minggu lalu sudah dibahas bahwa ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang di luar kendali kita. Berserah itu adalah menyerahkan apa yang di luar kendali kita kepada yang punya kemampuan mengendalikan segala sesuatu. Hidup kita itu penuh kendala, tetapi Tuhan pegang kendali. Jadi berserah itu adalah menyerahkan apa yang tidak bisa kita kerjakan, tapi tetap mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan berpikir ketika kita berserah kita sudah enggak ngapa-ngapain lagi, kita berakin semua sama Tuhan. Tidak begitu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, tadi saya sempat singgung kata tawakal, ya. Kata tawakal ini berarti menyerahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saya beri contoh. Kalau kita mau berpergian, kunci pintu rumah kita, kunci pagar gerbangnya, itu bagian kita. Menjaga rumah itu setelah dikunci gerbang dan pagar, itu bagiannya tuh. Pergi ke parkiran, mobilnya dikunci baik. Jangan sampai kuncinya masih di situ, pintunya terbuka, kita bilang terserah Tuhan, Tuhan yang menjaganya. Biar saya serahkan ini semua sama Tuhan. Itu namanya bodoh. Lakukan bagian kita, kunci baik-baik mobilnya, simpan baik-baik di tempat parkir, sisanya itu menjadi bagiannya Tuhan. Di Alkitab dikatakan dalam Korintus, aku menanam, Apolos menyiram,
tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ada bagian kita enggak? Nanam, nyiram. Yang memberi pertumbuhan tuh. Kalau Bapak Ibu dibesarkan dalam lingkungan petani, kita akan tahu persis. Bagian kita nanam kelapa, kita nyiram waktu dia mulai dalam masa pertumbuhan. Urusan berbuah, urusan hasil itu ternyata sudah bukan menjadi bagian kita. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba pohon kelapa itu berbuah. Begitu juga kalau kita misalnya punya sawah, nanam padi, nyiram padi, mupuknya bagian kita. Tapi entah kenapa dan siapa yang berperan di situ, tiba-tiba padi tersebut bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Itulah bagian Tuhan. Jadi namanya kita berserah itu tidak meniadakan kita nanam padinya, tidak meniadakan kita menyiramnya dan merawatnya. Berserah itu hanya menyerahkan hasil akhirnya pada Tuhan yang mengendalikan apa-apa yang berada di luar kendali kita. Jadi ada beberapa quote tentang ikhtiar dan berserah. Usaha atau ikhtiar tanpa berserah ini menaruh harapan keberhasilan sepenuhnya pada kemampuan dan usaha kita. Alkitab tidak suka ini. Kita kerja tapi tidak menyerahkan urusan yang lain kepada Tuhan. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Ya, ikhtiar tanpa berserah itu salah. Tapi berserah tanpa usaha juga berserah, itu namanya fatalisme. Yang benar itu adalah usaha dan berserah harus berjalan bersama-sama. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, sisanya Tuhan akan melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Amin. Atau semua bisa kita lakukan? Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Yang kelima, berserah itu melegakan. Dalam terjemahan lain dari bacaan kita tadi, firman Allah yang hidup, Mazmur 55 ayat 2, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, Ia akan menanggung segala beban itu. Orang yang benar tidak akan dibiarkannya tergelincir dan jatuh. Dalam terjemahan MILT, lemparkanlah bebanmu. Dan terjemahan lain adalah gulingkanlah bebanmu. Artinya begini, kita ini punya beban. Berserah itu adalah menggulingkan beban kita ke pundaknya Tuhan. Berserah itu adalah melemparkan masalah kita atau beban kita di pundaknya Tuhan. Dengan kata lain, orang yang berserah itu tidak memikul bebannya sendirian. Bisa paham ya? Dia tidak memikul bebannya sendirian. Dia memikulnya bersama Tuhan. Sehingga orang yang berserah itu akan lebih lega hatinya, lebih senang hidupnya, karena masalahnya bukan masalahnya sendiri. Masalah dia dalam tanda petik juga menjadi masalah Tuhan. Dalam Wu Wei yang dikatakan oleh Lao Tzu ya, Lao Tzu, ya, Lao Tzu, oh, ilate wong Bali memang. Nah, dia bilang begini, orang yang tidak ikut, yang suka memaksa sesuatu, tidak mengalir seperti air, itu dianggap seperti berdiri di ujung jari. Pernah melihat penari balet? Ya, biasa kan begini kakinya dijinjit begini ya, penari balet. Orang yang tidak mau berserah kepada Tuhan itu seperti orang yang suka berdiri di ujung jari. Capek tidak? Ketika kita berserah, kita punya keseimbangan.
Karena tidak semua beban kita dipikulkan kepada kita, tetapi dipikulkan di pundaknya Tuhan. Masalah kita bukan masalah kita sendirian, tapi itu menjadi masalah Tuhan dalam tanda petiknya. Persoalan hidup kita bukan masalah kita sendiri, tapi itu juga menjadi persoalan Tuhan. Saya ingat ada seorang gembala, baru saja dia menyelesaikan STH-nya. Tiba-tiba saya dengar beliau meninggal dalam tempat pelayanan. Dia lagi meriksa gereja di Merwali sana. Meninggal. Jadi waktu beliau meninggal itu, seumur-umur saya ini sebagai laki-laki baru tuh main itu nangis. Belum pernah nangis lihat orang meninggal. Waktu itu nangis semua, Bu Yuni nangis, kakak saya menangis, semua nangis. Yang saya nangis itu apa? Istrinya itu loh mau makan apa? Anak-anaknya masih kecil. Anaknya memeluk peti bapaknya, nangis meluk peti bapaknya. Saya cuma berpikir, Tuhan, ini anak-anaknya mau bagaimana sekolahnya? Bagaimana dengan hidupnya? Tapi tiba-tiba ibu gembala itu ngomong begini, Tuhan, tak serahno hidup saya ini sama Tuhan. Ekonomi saya serahkan pada Tuhan. Sekolahan anak-anak saya serahkan pada Tuhan. Jadi sekarang Tuhan, masalah ekonomi di rumah ini, masalah makan minum anak-anak saya dan sekolahan saya, bukan masalah saya sendiri, tapi itu menjadi masalah Tuhan. Anaknya hari ini juga selesai sarjana. Ketika kita berserah, jangan lupa, masalah kita bukan cuma masalah kita, tapi Tuhan ikut memikirkan jalan keluarnya. Karena itu kita serahkan kepada Tuhan. Yang keenam, berserah adalah titik awal Tuhan bertindak. Mazmur 37:5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Coba perhatikan baik-baik. Kapan Dia bertindak? Ketika kita mulai serahkan. Banyak orang berpikir, kalau begitu Pak cara berpikirnya, bukankah berarti Allah terikat kepada kita disuruh berserah dulu? Seolah-olah Dia tidak berdaulat. Dia bertindak kalau kita sudah berserah. Cara berpikirnya bukan begitu. Kita harus memilah mana sifat Allah yang melekat pada dirinya dan mana Allah ketika Dia berinteraksi dengan manusia. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa kapan kita berserah, saat itulah Tuhan akan bertindak. Jadi ini berbicara tentang cara kerja Tuhan. Ya, ini cara kerja Tuhan, bukan masalah sifat Allah pada dirinya sendiri. Suatu saat ada seorang, ini kesaksian seorang ibu. Dia bergumul betul-betul dia ingin bapaknya itu ke gereja, suaminya. 1 tahun didoakan kok enggak mau ke gereja. Sampai ibunya ini punya jurus macam-macam. Jurus pertama ngambek, tetap suaminya nggak mau ke gereja. Diajak ke gereja nggak mau, selalu punya alasan. Kemudian cara yang kedua, dibiarkan Alkitab terbuka, siapa tahu suaminya mau baca dan besoknya dia ke gereja. Tetap juga nggak mau ke gereja. Akhirnya ibu ini pergi ke gereja dengan wajah yang murung. Setiap hari murung karena seolah-olah Tuhan tidak menjawab kerinduan dan doanya. Suatu saat dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bilang begini, Anda sudah melakukan semua yang dapat Anda lakukan. Anda telah berdoa, Anda sudah percaya, sekarang letakkan semua itu di mezbah.
Hamba Tuhan dia bilang, ambil sikap ini. Jika dia tidak pernah akan datang ke gereja pun, Tuhan, saya masih akan bahagia. Jika dia tidak pernah berubah, Tuhan, saya masih akan mempercayai Engkau sepenuhnya. Ibu itu minggu berikutnya ke gereja dengan hati yang plong. Karena urusan suaminya tidak ke gereja itu dia anggap bukan lagi urusannya, tapi urusannya Tuhan. Berapa bulan kemudian tiba-tiba suaminya minta ikut ke gereja. Ibu tadi sudah melepaskan, dibuktikan dengan wajahnya yang cerah. Dia tidak menjadi beban lagi suaminya yang tidak ke gereja, karena itu dia sudah serahkan kepada Tuhan dan itu dianggap menjadi urusannya Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin kita juga punya permasalahan yang sama. Ada yang punya masalah ekonomi, bilang sama Tuhan, Tuhan, masalah ekonomi keluarga saya serahkan pada Tuhan. Sejak saat itu kita harus memandangnya secara berbeda. Masalah makan minum di rumah saya itu bukan cuma menjadi masalah saya, tapi saya punya partner yang akan membantu saya. Karena semua yang berada di luar kendali saya itu menjadi bagiannya Tuhan. Masalah apa lagi? Keluarga? Masalah suami, masalah ada yang suka suaminya ini, kalau di sini nggak ada ya. Kalau di Sulawesi itu banyak miskin tuh banyak ada yang selingkuh. Miskinnya selingkuh, apalagi padahal dia tidak tahu kalau selingkuh itu modalnya besar. Suami yang suka selingkuh bawa sama Tuhan. Tuhan, Kau punya kuasa menghapus rasa cintanya suamiku kepada wewe gembel itu. Ya. Percaya, yakin. Ketika kita sudah menyerahkan semua itu sama Tuhan, itu bukan menjadi masalah kita lagi, tapi juga menjadi masalah Tuhan. Dia akan mencarikan solusi buat kita di saat kita berserah. Saya tambahkan sedikit. Kalau begitu, Pak, bagaimana saya bisa tahu kalau saya sudah berserah atau tidak? Bagaimana saya tahu bahwa diri ini saya sudah serahkan pada Tuhan? Yang pertama itu kita tenang dalam segala situasi. Ya, Charles R. Swindoll dalam bukunya Kehidupan di Tepi Tebing yang Rapuh memaparkan tentang kisah ini. Ada seorang bapak yang sudah punya usaha bertahun-tahun, kemudian ngambil keputusan setelah dengar khotbah tentang berserah. Tuhan, saya mau serahkan seluruhnya, apapun dalam hidup ini kepada Engkau. Sampai di rumah, dia mulai yakin dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hari berikutnya yang dia dapati, kantornya terbakar. Ini makanya khotbah berserah itu hati-hati. Tidak semua orang siap kadang kalau kita diuji semacam. Kantornya terbakar. Setelah kantornya terbakar, temannya datang. Loh, kamu ngapain kamu di sini? Loh, sana loh kantormu terbakar. Apa dia jawab? Sahutnya, aku tahu. Jangan khawatir, Fred. Pagi ini telah kuserahkan pekerjaanku pada Allah. Dan jika ia ingin membakarnya sampai habis, itu terserah dia. Luar biasa keyakinannya. Jadi dia tenang dalam segala sesuatu. Karena apa? Dia yakin bahwa Tuhan itu maha baik. Dia maha kuasa. Seandainya dibakar pun kantornya, Tuhan akan menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Abraham ketika dimintanya Ishak oleh Allah, dia lakukan. Kenapa dia berani lakukan? Karena dia tahu kalau Ishak diambil kembali oleh Tuhan,
Tuhan mampu menyiapkan atau mengadakan 1000 Ishak yang baru. Ya? Yang kedua, tidak ada rasa khawatir berlebih tentang hari esok. Ya? Ini tanda kedua kalau kita sudah berserah. Nggak tahu. Semua orang takut dengan hari esok. Apalagi situasi kayak begini, ekonomiku nggak jelas. Ya? Kata ada isu pajak akan naik, bla bla bla, macam-macam. Nunggu makan siang gratis ini rupanya banyak. Cuma artinya begini, semua orang takut dengan hari esok, tetapi ketika kita berserah ada jaminan hari esok. Karena masa depan kita tidak urus sendirian. Kita berjalan bersama Tuhan yang menyediakan masa depan yang penuh harapan. Jangan khawatir tentang hari esok. Masalah sehari-hari jangan takuti, karena tidak ada gunanya juga. Masalah sekolah tidak usah pikirkan. Masalah suami itu adalah masalah Tuhan juga. Yang terakhir adalah berserah. Itu tandanya kalau kita sudah berserah adalah kita tidak rewel. Saya pernah dengar lagu itu, lagu apa tuh aku wis nggak rewel Gusti gitu. Setelah saya ngerti, ternyata orang yang tidak rewel itu adalah orang yang sudah berserah. Seperti kita menaruh diri kita di mesbah Tuhan atau di meja operasi Tuhan. Nih Tuhan, buat saja apa yang engkau mau dengan diriku. Gak rewel kan? Gak usah tanya Tuhannya, Tuhan kalau mau operasi aku caranya gimana? Gak usah tanya bagaimana caranya. Gak usah tanya sampai kapan dibuat semacam itu. Dan gak usah tanya mengapa Tuhan aku harus mengalami semua ini. Orang yang banyak bertanya mengapa itu masih rewel. Orang kalau benar-benar berserah sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, percayalah itu untuk kebaikan kita. Kalau ekonomi kita belum dibenahi, jangan lupa Tuhan lebih tertarik untuk membenahi pribadi kita daripada keadaan kita. Ketika pribadi kita sudah benar dan baik diproses oleh Tuhan, berapa lama sih mau mengubah keadaan? Jadi, saudara yang kekasihkan Tuhan, kita belajar berserah. Kita yakinnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Ketika kita menaruh diri di meja operasi Tuhan, kita menyerahkan diri padanya sepenuhnya. Kita tidak perlu tanya lagi, mengapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Dan sampai kapan ya Tuhan? Ada seorang anak kecil yang PS-nya rusak, PlayStation-nya rusak, menyampaikan hal itu kepada bapaknya. Papa, PlayStation saya rusak, tolong diperbaiki. Bapaknya periksa, tapi anak itu cerewet. Papa, apanya yang rusak? Bagaimana cara Bapak kasih baik? Bapaknya masih korek. Anak ini begitu rewel, akhirnya bapaknya marah. Kalau memang kamu ngerti tentang PlayStation, kamu lebih pintar dari bapakmu, kerjakan sendiri. Kita harus mengimani bahwa Tuhan kita Maha Kuasa, Dia lebih mengerti tentang kita daripada diri kita. Biarkan Dia memperbaiki diri kita sedemikian rupa. Nggak perlu rewel, karena nggak rewel adalah tanda bahwa kita sudah berserah.